Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ansarihi wa ahli baitihi radhiyallahu ajma'in. Syai'ulillahi lahumul Fatiha. Ihdinas siratal mustaqim siratal إلى حضرة السلطان علي شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وجميع الأولياء من مشارق الأرض ومغاربها في برها وبحرها أينما كانوا وخصوصا أولياء اتساعات إندونيسيا وفي جزيرة الجوا وخصوصا إلى رخيم بهاشم أشعري وخصوصا إلى رخيم بلسوة قوما وخصوصا إلى رخيم ولي من أمر في هذه القرية ولطن شيء لله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ila hadrati abina adam wa mina hawa wa li jamil anbiya'il mursalin wal awlil arifin wa syuhada'i salihin wa malaikatil jibril wa jamil malaikatil muqarrabin khususan ila ruhi jami'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ammamina wa ghurabaina wa ishtiqaina wa li jami'i syekhina wa liman istama'na hahuna lahumul Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khususan ila ruhim bayi saya Usman sekalian, Mbah Yamin sekalian, wa dzurriyyatihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum wa'akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa taqabbal hasanatihim. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum wa khususan ila ruhim min ahli hadzal jamaah. Sedaya Bapak Ibu nipun kula ki jamaah ki SM kang sampun sumari ugi keluarganipun, sedherekipun, garwanipun ingkang sampun sumari sedaya jalar istri ageng kali tingkang tepi kang celak ingkang karimatan ingkang boten karimat saking bapak saking ibu fi qubrihim. Taqabbalallahu amalahum wa ghafara ذنوبهم ونور قبرهم وجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم وواسع مدخلهم وتقبل حسناتهم. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم الفاتحة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khususan tebatang sedaya jamaah ki keluarganipun ingkang sami ketaksinan dan gerah mugi-mugi dipun paringi kesehatan kesarasan kawilujengan dipun angkat penyakitipun dipun angkat dosa-dosanipun dipun angkat derajatipun dipun paringi kesabaran ketabahan keikhlasan kegiatan anggenipun nabi ujian. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa yashfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama lana wa lahumul Fatiha. Wa khususan teman-teman sedaya ingkang hadir ing majelis menika mugi-mugi dipun paringi panjang umur ingkang barokah, kesehatan ingkang barokah, ilmu ingkang manfaat ingkang barokah, rezeki ingkang kathah ingkang halal ingkang barokah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, putra-putri ingkang shalih lan shalihah dipun paringi saged istiqomah anggenipun netepi ibadah, istiqomah anggenipun ngapalaken Al-Qur'an, istiqomah anggenipun dipun kampilaken anggenipun ngapalaken Al-Qur'an, dipun kampilaken anggenipun ngibadah, dipun kampilaken anggenipun ziarah Makkah Madinah, dipun tebihaken saking sedaya musibah, dipun tebihaken saking sedaya bala lan fitnah. Mugi kita sedaya bijeng saged husnul khatimah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Monggo istighfar sareng-sareng. Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman raditu billahi rabban wa bil islami dinan
وفي شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أذيني وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul Muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para ibunya ingkang tansah kawula ta'zimi, Bapak Ibu jamaah GSM Nurul Atqiya kula tondo ingkang insyaallah dipun rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo sareng-sareng kita rasakan syukur kita dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala yang sampun paring pinten-pinten kenikmatan dumateng kita sedaya sehingga kita enjang menika saged hadir datang majelis ilmu, majelis ingkang insyaallah penuh dengan barokah menika kanthi kawontenan wilujeng kanthi atur alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam kita aturkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya qaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mugia kita sedaya pikados syafaatipun wiwit gesang ing alam donya menika dumugi minjang ing yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Pangapunten saderengipun dua kali saya tidak hadir. Nggih. Kula bukan berarti lekne pas jenengan setoran kula lajeng mboten hadir mboten. Pancen niku keleresan kula mboten saged hadir. Ingkang dinten Senin menika niku wonten sambangan akbar dhateng pondhokipun yoga kula ngaten. Terus ngantos dalu ajeng kula nyipeng mrika. Senin kula nyuwun tulung Bu Bukun kesane nampi setoran panjenengan. Nah, rencana Jumat menika nggih sudah sakit hadir, ternyata dikabari saking pondok Tole yang Jombang wonten ingkang kedah dipun selesaikan. Akhirnya berangkat malih mrika ngaten. Nah, Bukun pas mboten ningali WA ngaten. Dados karena setorane jenengan pun mantun di kinten kula yang mlebet ternyata kula mboten saged dados dinten Jumat nggih kula mboten saged hadir. Tapi mugi-mugi kehadiran panjenengan sedaya tetap mendapatkan barokah dari Al-Qur'an dan mendapatkan manfaat maslahah fid dini wad dunya hatta yaumil qiyamah. Nggih. Kalau prinsip saya, selama tidak ada uzur, insya Allah saya selalu usahakan untuk hadir. Bahkan kadang sampai lali wayahe ngisi ya tenan mawon kula nggih mlebet. Saking lali ini saking semangate. Ngoten. Nah, niki harapan saya juga kepada panjenengan semuanya, apapun kondisinya selama tidak ada uzur monggo jenengan hadir, baik ada saya maupun tidak, karena majelis kita itu berbeda dengan majelis-majelis pengajian yang lain. Kita di sini itu adalah majelis ngaji Al-Qur'an sekaligus menghafalkan, sehingga menika kalaupun tidak ada saya jenengan hadir bisa melakukan murojaah bersama-sama, itu bisa menambah semangat panjenengan di dalam menghafalkan Al-Qur'an benten dengan murojaah sendiri-sendiri di rumah. Datang mriki niku insyaallah semangate saged dipun kados baterai ngaten dicas nggih. Neng omah kok ora iso to ame lali-lali, neng mriki pas murojaah delok kancane, oh iya kuwi ora hafal kuwi ora hafal. Padha tibake kancane ya akeh ora hafal ngoten nggih. Atau kadang pas maca bareng-bareng lho kok malah iso, lah neng omah dhewe ora iso ngoten nggih. Jadi itu bentuk barokah dari jamaah. Dan hari ini kita akan lanjutkan nggih. Sampun setoran sedaya berarti nggih niki.
Dereng. Sinten? Oh nggih, Pak Musli dereng nggih. Jenengan sing dereng nggih. Enggak jenengan mriki ya, Musli. Karena jenengan sing dereng berarti. Nggih. Kalian Pak Musli setoran monggo ingkang ngajeng dereng dipun isi, mejanipun dipun isi. Nggih. Muslim mesti gua ya ngoten. Kula mboten hafal padahal lancar. Monggo. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka ba'iti tasdid wa rabbaka fa'abbir wa thiyabaka fatahhir wa rizza fahfir wala tamnun tastakbir wa li rabbika fasbir wa idza nukira fin nakur fadzalika yauma idzi yaumun asir alal kafirina ghairu yasir zarni wa man khalaqtu terus zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina suhuda wa mahattu lahu tamhida summa yatma'u an azida kalla innahu kana li ayatina anida saurhikuhu sa'uda. Masya Allah. Ngoten cirase mboten apal. Nggih, wau dalu mboten napa-napa. Ngono ae apal napa malah di murajaah. Masya Allah. Nggih. Baik. Alhamdulillah. Sinten nggih ingkang nginten modele Pak Muslim ngaten saged ngapalne Quran. Ngoten nggih. Ternyata Al-Quran bisa dihafalkan siapa saja. Ngoten pun. Nah. Terus siapapun itu bisa menghafalkan Al-Quran selama dia punya niat. Bahkan orang-orang yang sebenarnya merasa belum bisa membaca sekalipun. Karena yang Al-Quran diturunkan pada saat Nabi Muhammad dulu diutus. Nabi Muhammad mawon ummi, napa ummi? Tidak bisa melihat, tidak bisa membaca. Niku ummi. Ummi itu sanes ummi ibu niku nggih. Tapi memang dari akar kata yang sama. Napa? Bahasa yang didengarkan bukan dibaca. Ngoten. Ummi itu artinya tidak bisa membaca. Makanya ketika Nabi Muhammad menika dipeluk oleh malaikat Jibril di Gua Hira, disuruh membaca Iqra, maca sira Iqra. Ma ana biqori, aku ra iso maca. Aku ra iso maca sampai 3 kali ma ana biqori. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian dituntunkan cara menghafal oleh malaikat Jibril itu melalui talaki. Napa talaki? Kalau kita kenalnya talqin, kata yang sama dengan talaki, mentalkin, memperdengarkan. Lek nih Pak Mudin mentalkin mayit, niku kersane mayit saged mendengarkan, lajeng bisa menirukan ketika nanti ada malaikat Munkar Nakir datang. Maksudnya ngoten. Nggih, lan jenengan kula talqin, kula talaki, jenengan mendengarkan saya niku supaya bisa meniru juga, meniru cara membacanya, sehingga orang yang tidak bisa membaca sekalipun nggih kados Pak Muslim menika lek kan maos nggih grodal-grodal lek sing dereng dipun apalaken ngoten nggih, lek sing sampun dipun apalaken nggih wonten kadang panjang pendeke tapi kedhik mawon. Ngoten nggih. Bahkan saya dulu punya jamaah waktu saya masih ngisi di Tulungagung dulu. Itu suaranya
bagus sekali ibu-ibu menika seperti qori cara bacanya. Ini pada waktu suruh setoran suaranya bagus sekali. Hampir mirip dengan suaranya Bu Mustifah. Nah, niku bagus sekali. Kemudian badhe kula dadosaken mustami, jenengan dados mustami nggih. Saya tidak bisa, biasa wong Jawa paling ngoten nggih. Tapi piyambake sanes orang Jawa, orang Makassar. Saya tidak bisa, Ustaz. Tidak apa-apa, jadi mustami bagi nanti ngajari tajwidnya orang-orangnya. Saya tidak bisa baca. Kalau kinten memang dia merendah. Tapi kemudian saya sodorkan pun jenengan waos surat niki, mangke panjang pendeknya saya lihat. Tidak bisa baca saya, Ustaz. Tidak estu. Iya, betul. Loh kok bisa bagus suaranya betul semua? Ya saya mendengarkan jenengan menyampaikan. Ngoten. Nggih. Jadi ternyata betul-betul tidak bisa membaca alif ba ta enggak bisa. Ya. Tapi ketika mendengarkan lantunan Al-Qur'an, kemudian bisa menirukan bahkan panjang pendeknya, dengungnya, makhrajnya persis. Ngoten. Seperti orang yang biasa membaca Al-Qur'an. Nah, inilah mukjizatnya dari Al-Qur'an. Bagi orang yang tidak bisa membaca sekalipun itu bisa menghafalkan asalkan dia punya niat. Tapi ya tidak semua orang seperti beliau, Bu Nadhirah namanya. Ada juga jamaah yang tidak bisa membaca sama sekali, belajar menghafalkan, nggih bacaannya gerak-gerak panjang pendeknya, kemudian tasdidnya semuanya keliru, nggih banyak. Tapi seiring berjalannya waktu, meskipun ada kesalahan, tapi sudah tidak seperti di awal kesalahannya. Artinya nopo? Dengan metode yang diterapkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad yang ummi tidak bisa membaca, kemudian disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat dengan cara yang sama, talaqi, sampai kemudian ke guru-guru kita, sampai kemudian ke kita juga. Kula menyampaikan ke jenengan talaqi, meskipun sebelum talaqi kita lakukan dulu metode-metode yang lain, fahmil Quran, taksimi dan lain sebagainya. Tapi ada metode yang ketiga, talaqi, itu mendengarkan. Hanya dengan mendengarkan saja, insya Allah siapapun yang mau niat belajar menghafal, insya Allah bisa. Atas izin Allah. Pramila menika, jangan pernah merasa kecil hati di usia yang kita sudah taman kawak-kawak menika. Kita oleh Allah diberikan kesempatan untuk bisa istiqomah belajar Al-Quran, bahkan bisa menghafal Al-Quran. Ini adalah bonus yang sangat luar biasa yang harus kita syukuri. Nih, itu pembuka dari saya. Monggo sekarang kita lanjutkan ayat 18. Ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti saya, tangan sebelah kiri satu, sebelah kanan pistol. 18 innahu fakkara. 18 innahu fakkara. Lagi. 18 innahu fakkara. Lagi. 18 innahu fakkara. 19 fakutila. 19 fakutila. 20 thumma kutila. 20 thumma kutila. Ya, 19-20 ini mirip dan mudah sekali. Kita rangkaikan 18 sampai 20. 1 2 3. 18 innahu fakkara. 19 fakutila. 20 thumma kutila. Lagi 18 innahu fakkara. 19 fakutila. 20 thumma kutila. 21 thumma nazar. 21 thumma nazar. Lagi 21 thumma nazar. 22 thumma abasa. 22 thumma abasa.
Dua summa abasa. Dua tiga summa adbaro. Lagi. Dua tiga summa adbaro. Pun. Sampai sini dulu saja. Dari situ kita melihat yadainya kita penggal menjadi dua bagian. Yang pertama innahu fakkara fakutila dan summa kutila. Kemudian berikutnya summa. Nggih. Summa na, summa a, summa a. Nggih, na a. Pun. Adan. Sekarang kita rangkaikan mulai 18 sampai 23. Siap? 1, 2, 3. 18 innahu fakkara. 19 fakutila. 20 summa kutila. 21 summa nazar. 22 summa abasa. 23 summa adbar. Ngaten nggih? Itu yatainya. Jadi summa na a nengo nanga. Nggih. Pun fahmil Quran ayat 18. Innahu sesungguhnya dia. Fakkara telah memikirkan. Fakkara berpikir. Wa dan qaddara telah menetapkan. Kita ulangi. Innahu sesungguhnya dia. Fakkara telah memikirkan. Wa qaddara dan telah menetapkan. Famaka kutila celakalah. Kaifa bagaimana? Qaddara dia menetapkan. Summa kemudian. Kutila celakalah. Kaifa bagaimana? Qaddara dia menetapkan. Ya, kita lanjutkan. Summa kemudian. Nazara dia berpikir. Kita lanjutkan. Summa kemudian. Abasa dia bermuka masam. Wa dan basaro cemberut. Ya, sini basaro. Masih ingat surat Al-Mulk basoro, seling keliru dengan basaro. Basaro ini artinya cemberut. Kalau basoro itu melihat. Berbeda, sin dan sod berbeda makna. Kita ulangi, kita lanjutkan dulu. Summa kemudian. Adbaro berpaling. Wa dan istakbaro takabur. Sombong, takabur. Kita ulangi lagi. Kita ulangi mulai summa nazar ayat 21. Summa kemudian. Nazara dia berpikir. Summa kemudian. Abasa dia bermuka masam. Wa dan basaro cemberut. Summa kemudian. Adbaro berpaling. Wa dan istakbaro takabur. Ya, ini kita cukupkan sampai di sini. Sebenarnya lanjutannya masih ada ini. Makanya kenapa di akhir-akhir ayat itu lam alif, lam alif, lam alif, lam alif, lam alif, sampai terus lam alif di ayat sampai ayat 25. Di akhir ayat wakofnya itu lam alif itu artinya tidak boleh berhenti sebenarnya. Lanjut baca harusnya. Tapi karena di akhir ayat maka boleh dihentikan di situ. Ya, kalau tidak akhir ayat dia harus dibaca terus. Karena ini maknanya berkaitan, masih menceritakan hal yang ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Innahu fakkara wa qaddar.
orang ini dia itu sesungguhnya berpikir dan akhirnya menetapkan. Sungguh celaka dia karena sudah menetapkan hal itu. Bagaimana mungkin dia menetapkan hal itu? Ada kata fa artinya kemudian. Ada kata summa artinya sama kemudian. Apa bedanya? Fa itu terjadi dengan sangat cepat. Sekarang ini saya sedang duduk. Kemudian saya mengucapkan kata-kata. Ini cepat sekali. Maka di dalam bahasa namanya faqala, maka kemudian saya berkata faqala, saya berkata. Kalau summa itu maka itu nanti terjadinya. Summa itu nanti. Saya duduk, kemudian saya akan berdiri nanti. Maka summa, ya, summa. Di situ Allah menjelaskan fakutila dan summa kutila bersamaan untuk menegaskan bahwa orang ini pada saat dia berpikir seperti itu langsung dia dilaknat oleh Allah. Kutila, celakalah, langsung dilaknat, dan dilaknatnya tidak hanya pada saat itu sampai nanti kemudian dia dilaknat. Kemudian dia nazara, melanjutkan dengan kan summa nazara, kemudian masalahmu. Ini napa ceritanya pripun? Kula jelasne mawon. Ada kaitannya dengan kemarin ayat sebelumnya. Masih ingat siapa nama orang Quraisy yang dia seorang penyair tapi kemudian dia mengingkari Al-Quran? Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah niki ayahnya Khalid bin Walid, ya. Khalid bin Walid nanti birang nama dereng Khalid bin Walid. Nggih, nanti birang nggih. Khalid bin Walid panglima perangnya Nabi Muhammad yang ketika perang tidak pernah kalah sama sekali. Bahkan ketika Khalid ini belum masuk Islam, memimpin kaum Quraisy perang Uhud, kaum muslimin kalah karena yang memimpin dari kaum Quraisy adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ketika masuk Islam berperang sampai dengan akhir hayatnya itu tidak pernah kalah, sama sekali tidak pernah kalah. Bahkan ketika Sayyidina Umar menjabat, Khalid bin Walid ini dicopot jadi panglima perang. Sudah Khalid, kamu dicopot. Niki lek wong sik gagah-gagahe zaman sakniki panglima dicopot padahal dia berjasa, niki protes. Tapi Khalid bin Walid mboten protes, namung tanglet. Ki ngenopo kula kok dicopot? Karena kalau kamu tidak dilepas dari jabatan panglima, nanti para anggotamu ini akan menganggap bahwa yang memenangkan peperangan adalah kamu. Padahal yang memenangkan peperangan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya gandoli ini bukan gandoli Allah. Sanes malih dekengane sanes dekengan pusat malih. Ngaten lecorane ke kita ngaten iki. Dekengane malih Khalid bin Walid. Hanya dilepas. Khalid bin Walid tidak pernah kalah. Khalid bin Walid ini punya ayah namanya Walid bin Mughirah. Tapi sayangnya Walid bin Mughirah sampai akhir hayatnya dalam keadaan kafir, bahkan dilaknat oleh Allah masuk di dalam Al-Quran selain Abu Lahab. Kenapa dilaknat oleh Allah? Karena dia ahli syair. Orang yang paling mulia di zaman kaum Quraisy adalah penyair. Orang ini ketika kemudian datang kepada Nabi Muhammad, di riwayat lain mengatakan dia datang kepada Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, kemudian mendengarkan Al-Quran, hatinya terenyuh. Loh, aku sebagai penyair yang sangat handal, ahlinya ahli, itu tidak pernah menemukan syair sehebat ini. Ini bukan syair, ini bukan sihir, ini juga bukan omongan orang yang gila seperti yang disampaikan oleh para kaum Quraisy. Kemudian kata-kata itu disampaikanlah kepada kaum Quraisy pada saat Walid bin Mughirah kembali ke kaumnya. Nah ini kemudian kaumnya ini bingung, waduh, Walid bin Mughirah aja ngomong seperti ini, nanti yang kaum Quraisy yang bodoh-bodoh bisa ngikuti Walid bin Mughirah. Akhirnya lapor ke Abu Jahal. Abu Jahal kemudian datangi rumahnya Walid bin Mughirah. Apa benar kamu menyampaikan seperti itu? Iya, memang betul katanya. Tapi kalau kamu menyampaikan seperti itu, orang-orang akan masuk Islam. Kamu itu gimana tuh? Kamu itu kepala di sini. Gini aja, orang-orang biar mengumpulkan uang yang banyak diberikan kepada kamu. Loh,
Buat apa? Aku itu loh orang yang kaya. Di sini kemarin kan dikatakan kan, aku itu orang yang kaya. Ya. Mana kemarin? Wa ja'altu lahu malam mamduda. Allah pun menjelaskan di situ. Aku menjadikan dia malam mamduda, hartanya banyak, wa banina syuhuda. Dan anaknya banyak, anakku banyak. Untuk apa? Akhirnya Abu Jahal bilang seperti ini. Kamu kemarin datang ke tumpahnya Abu Bakar, itu orang-orang berpikir kamu minta makan kepada Abu Bakar. Loh, aku tidak makan kepada dia. Ya sudah, kalau gitu bilang aja kepada mereka bahwa Al-Quran itu tidak benar, Al-Quran itu penyihir. Akhirnya di situ, innahu fakkar wa qaddar. Dia kemudian berpikir dan menetapkan, ya, Al-Quran itu adalah bikinan Muhammad. Muhammad itu tukang sihir. Siapapun yang mendengarkan apa yang dikatakan Muhammad pasti ngikuti Muhammad karena dia tukang sihir. Dia menetapkan itu, fakutilah kaifa qaddar, celakalah dia. Bagaimana mungkin dia berpikir seperti itu? Tsumma qutila kaifa qaddar. Ya, sampai kapanpun dia celaka seperti itu, dia kemudian tsumma nazar. Dia berkali-kali memikirkan, nazara itu berpikir, mengulangi lagi, tsumma abasa, bermuka masam, cemberut, bingung dia, ya. Tsumma adbara wastakbar, akhirnya dia berpaling dari Al-Qur'an, dari kebenaran, wastakbar, dengan penuh kesombongan. Dia mengatakan bahwa Al-Qur'an itu bukanlah dari Tuhan, bukan dari Allah, tapi itu karangan dari Muhammad yang gila dan juga penyihir. Ngoten, nggih. Maka dilanjutkan di situ, faqala in hadza illa sihrun yu'thar, dan sebagainya. Insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Dari situ kita bisa memahami bahwa kita ketika mendapati Al-Qur'an ini kita baca setiap hari dan kita mengimaninya, kita harus bersyukur. Ya, bahkan Allah mengatakan orang-orang yang setiap harinya senantiasa membersamai Al-Quran, bahkan amalannya setiap hari amalan Al-Quran, dia adalah ahlullah, keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya tergabung dalam ahlullah, keluarganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Pun monggo kita ta'awud sareng-sareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya baca, innahu fakkara wa qaddar. Innahu fakkara wa qaddar. Lagi. Innahu fakkara wa qaddar. Lihat maknanya. Faqutila kaifa qaddar. Faqutila kaifa qaddar. Thumma qutila kaifa qaddar. Thumma qutila kaifa qaddar. 19 dan 20. 1, 2, 3. Faqutila kaifa qaddar. Thumma qutila kaifa qaddar. Mulai innahu. Thumma nazar. Lagi. Lihat maknanya. Thumma abasa wa thumma abasa wa basar. Lagi. Lagi. Lihat maknanya. Sekali lagi. Thumma adbara wastakbar. Lagi. Sekali lagi. Iya, baik, kita rangkai mulai. Tsumma nazar, 1, 2, 3.
thumma nadhar, thumma abasa wa basar, thumma asbara wastakbar. Lagi thumma nadhar, thumma abasa wa basar, thumma adbara wastakbar. Nggih, pun ngeten. Monggo kita ulang mulai ayat 18 sebanyak 3 kali sampai adbara wastakbar. Dilihat tulisannya, jangan dihafalkan. Innahu 1 2 3. Innahu fakkara wa qaddar, faqutila kaifa qaddar, summa qutila kaifa qaddar, summa nadhar, summa abasa wa basar, summa adbara wastakbar. Innahu fakkara wa qaddar, faqutila kaifa qaddar, summa qutila kaifa qaddar, summa nadhar, summa abasa wa basar, summa adbara wastakbar. Innahu fakkara wa qaddar, faqutila kaifa qaddar, summa qutila kaifa qaddar, summa nadhar, summa abasa wa basar, summa adbara wastakbar. Silakan itu mushafnya. Ayat 18 diawali dengan I, hamzah atau alif kasrah I. Innahu fakkara wa qaddar. Innahu fakkara wa qaddar. Lagi. Innahu fakkara wa qaddar. Lagi. Innahu fakkara wa qaddar. Faqutila kaifa qaddar. Faqutila kaifa qaddar. Lagi. Faqutila kaifa qaddar. Faqutila maka celakalah kaifa bagaimana qaddar dia menetapkan hal itu. Faqutila kaifa qaddar. Faqutila kaifa qaddar. Lagi. Faqutila kaifa qaddar. Summa qutila kaifa qaddar. Summa qutila kaifa qaddar. Jadi ketika mengucapkan kaifa, ya-nya ketika disukun dia harus dibaca I. Kaifa bukan kaifa. Summa qutila kaifa qaddar. Oh enak dari mana-mana. Summa qutila kaifa qaddar. Summa qutila kaifa qaddar. Mulai fa kaifa, faqutila dan summa qutila 1 2 3. Faqutila kaifa qaddar. Summa qutila kaifa qaddar. Tadi 19. Faqutila kaifa qaddar. Summa qutila kaifa qaddar. Lagi. Faqutila kaifa qaddar. Summa qutila kaifa qaddar. Innahu fakkara wa qaddar, faqutila kaifa qaddar, summa qutila kaifa qaddar. Innahu fakkara wa qaddar, faqutila kaifa qaddar, summa qutila kaifa qaddar. Pendek-pendek kami sosok pendek, terus ayatnya pendek, harokat yang pendek. Apa keselio latih. Saya baca lagi, dengarkan di bagian mana? Biasanya di pada faqutila, mulai fakaifa faqutila. Baik, dengarkan dulu.
fokus nggih. Nggih. Sing pengulangan pertama sing ketiga itu. Mari kita bikin sing ketiga. Nggih, fokus insyaallah mudah nanti perlu fokus. Nggih. Baik. Itu disimpan dulu. Kita masuk ke ayat 21. Summa na'a nadhar abasa adna summa nadhar summa abasa wa basar summa abasa wa basar orang itu belas lagi pendek sedaya summa abasa wa basar hati-hati semuanya istifal tipis tapi ada roh di situ, rohnya harus tafkhim, harus tebal. Summa abasa wa basar lagi summa nadhar summa abasa wa basar lagi summa adbara wastakbar iya adbara mantul wastakbar kaf tidak boleh mantul summa adbara wastakbar lagi saya rangkai summa nadhar summa abasa wa basar summa adbara wastakbar lagi kalau teman ningali minggu meconal tetap nama mangke tiba kesulitan memang lebih mudah kalau ada makna ada bacaan yang panjang itu mudah sekali apalagi yang wajar itu sambil pikir apa ya nah, ini poin depannya saya baca dulu ayat 18 sampai 20 innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar monggo lagi innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar. Mulai dari 1, 2, 3
Innahu fakkara wa qaddar fakutila kaifa qaddar thumma kutila kaifa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar. Ditutup dengan dibaca sebanyak 3 kali. Innahu. Siap, 1, 2, 3. Innahu fakkara wa qaddar fakutila kaifa qaddar thumma kutila kaifa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar. Innahu fakkara wa qaddar fakutila kaifa qaddar thumma kutila kaifa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar. Innahu fakkara wa qaddar fakutila kaifa qaddar thumma kutila kaifa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar. Shadaqallahul azim. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Menghafalkan berapa ayat dalam ayat ini. Baik, bagian dari Allah. Cekap katakan bahwa kita bersama dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah istiqomah dan kekuatan di dalam terus belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran sampai akhir hayat kita.